Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan disambut isak tangis histeris oleh seorang korban banjir bandang di Kampung Apa, Kelurahan Ikua, Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Si ibu mengadu sambil menangis kepada Menteri Zulkifli yang didampingi sejumlah anggota DPR RI asal PAN, serta Wali Kota Padang Fadli Amran yang sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo bahwa negara akan total dalam membantu 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi ini. Sudah minta Bulog, Badan Pangan, Menteri Perdagangan untuk melipat duakan stok bahan-bahan pokok di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Provinsi Aceh. Kalau kebutuhan 1.000 ton maka harus di-drop 2.000, harus 2 kali. Zulhas telah menginstruksikan kepada 3 lembaga negara bidang ekonomi dan pangan untuk melipat gandakan stok di 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi yang baru saja dihadapi, seperti Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menpora Erick Thohir berjanji pihaknya akan ikut terlibat membantu pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Caranya dengan menyalurkan alat olahraga untuk korban. Erick mengatakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan tugasnya sebagai Menpora. Bantuan berupa peralatan olahraga yang akan diberikan saat pemulihan pasca bencana diharapkan Erick bisa menghibur para korban. Erick menekankan saat ini yang diperlukan para korban adalah kebutuhan pokok dan penanganan medis. Selain kepemudaan dan olahraga, turut berduka cita kepada tentu para korban bencana yang ada di Sumatera, dan kami tentu akan berperan aktif setelah pasca, karena kami ingin coba membantu juga hibur kebahagiaan kepada semua yang terkena, dan itu dengan tupoksi kami ya, kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga tapi setelah pasca ya, kita berikan kebahagiaan lagi ya, bukan hari ini. Kalau hari ini kita semua harus basic ya, Pak Presiden dan para menteri sekarang luar biasa, mereka sudah coba distribusi ya, dan kami akan mengikuti selanjutnya dengan semua kegiatan ya, anggaran tahun depan yang kita harus sisir ulang seperti apa konteksnya, apakah bola, apakah alat-alat olahraga lainnya seperti yang lain gitu. Di tengah penanganan banjir bandang di Sumatera, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicecar sejumlah anggota DPR. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Sambil membawa tabung gas, warga harus rela antri hingga mengular ratusan meter di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ratusan warga ini sudah antri sejak pagi hingga siang hanya untuk mendapat gas LPG. Salah satu pangkalan gas yang diserbu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Banda Raya, Banda Aceh. Warga mengaku kelangkaan gas sudah terjadi selama 2 hari hingga berdampak pada banyak pedagang dan ibu rumah tangga. Tersendatnya pasokan gas diduga akibat jalur darat yang tertutup dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah bisa segera memasok gas agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Pemirsa, kelangkaan BBM hingga kini masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing, Natal, warga rela menginapkan kendaraannya di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahkan motor dan mobil yang parkir mengular hingga ke jalanan. Kendaraan-kendaraan ini mengantri, menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasokan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan kebagian bahan bakar minyak yang kini sulit didapat. Habis maghrib sampai ini, sampai mau siang. Jadi belum dapat?
Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah. Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang dari Ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Coba. Habis butuh Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak, nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini Pak? Adalah seminggu. Pemandangan antrian kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih. Sejak kelangkaan BBM terjadi, dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa memenuhi ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gibran menenangkan para korban banjir bandang, menyatakan mereka tidak sendiri menghadapi bencana ini. Ibu-ibu korban banjir ini menangis saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Jorong Sungai Pasa, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Gibran berupaya menenangkan para korban banjir bandang yang melanda Agam. Duduk di tengah-tengah para pengungsi, Gibran mencatat segala masukan dan kebutuhan para pengungsi. Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan menenangkan warga Sumatera tidak sendiri menghadapi bencana ini. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Gibran juga menyapa para pengungsi, ibu-ibu dan anak-anak yang berada di posko. Gibran tegaskan distribusi logistik terus dipercepat, baik lewat jalur darat, udara maupun laut. Perbaikan infrastruktur untuk fasilitas dasar seperti puskesmas hingga jembatan juga terus dilakukan. Menutup kunjungannya, Gibran sampaikan para korban bencana di Agam bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini. Dari Sumatera Barat, Gibran kemudian meninjau lokasi bencana banjir lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Agam, Sumatera Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan diadang dengan isak tangis histeris oleh korban banjir bandang di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tanggan, Padang, Sumatera Barat. Warga ini berharap pembagian bantuan terutama pangan disalurkan secara merata kepada warga korban banjir bandang.